Biasanya kalau yang banyak menyangkut kepentingan akan banyak orang yang punya kepentingan muncul dengan berbagai macam versi. Ada angka 8, itu artinya ada uang, ada yang lain-lain yang ada di sini. Bias, tidak akan ada penyelesaian. Dan kalaupun ada, jangan sampai semuanya karena uang, akhirnya kita melakukan sesuatu yang salah. Bunda hanya jelaskan, jangan pernah menggadaikan kewibawaan kepada para pelanggar hukum. Tragedi pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu seperti tak kunjung terang. Bersamaan dengan itu, bermunculanlah orang-orang yang mengaku sebagai saksi sehingga kasus ini bertambah riuh rendah tanpa juntrungan. Publik seolah disuguhi sandiwara radio yang terus sambung menyambung tanpa ujung. Di luar itu, pro kontra juga terjadi tanpa henti, terutama penangkapan Peggy alias Peron yang diyakini bukan pelaku pembunuhan. Apalagi Peggy memiliki alibi kuat, tidak ada di Cirebon saat pembunuhan terjadi. Tapi benarkah akan muncul pelaku yang sebenarnya sebagai pengganti Peggy? Seperti apa penyelesaian kasus ini nanti? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Bukan Peggy pelakunya. Perkembangan kasus Vina memang penuh dengan kejutan, terutama bermunculannya sosok-sosok baru yang mengaku mengetahui peristiwa pembunuhan 8 tahun silam itu. Sementara itu, penyidikan yang dilakukan Polda Jawa Barat seperti tak teraba. Publik hanya mengetahui polisi telah memanggil dan memeriksa sejumlah pihak. Tapi hingga kini, kasus masih jauh dari terungkap. Bahwa kasus itu ada yang benar-benar diungkap, 100% mau dibuka atau bagaimana gitu. Karena banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sama-sama kita tahu, ada beberapa peristiwa yang harus dibuka, pasti terbuka. Tapi kalau ada peristiwa yang mungkin menyangkut beban yang lain, mungkin ada bobot yang lain, atau ada indikasi yang lain, banyak dramanya. Biasanya kalau yang banyak menyangkut kepentingan akan banyak orang yang punya kepentingan muncul dengan berbagai macam versi. Ada cerita penderita, ada pelengkap penderita. Itu cuma pelengkap penderita, nggak ada jadi apa-apa kok. Ya, saya merasa sakit hati karena anak saya tidak tahu apa-apa, kok kena imbasnya kayak gini gitu. Perdebatan tentang kematian Vina dan Eki 8 tahun silam terus terjadi. Juga tentang Linda yang tahun 2016 mengalami kesurupan. Sehingga kasus yang semula dianggap sebagai kecelakaan tunggal menjadi pembunuhan. Tapi anehnya, Linda kembali kesurupan setelah kesurupan pertama terjadi 8 tahun silam. Lalu, adakah tujuan Linda kesurupan? Tapi benarkah ia memang mengalami fenomena kesurupan? Dalam hal ini nggak usah bawa nama kesurupan deh. Kesurupan tuh suatu hal yang memang menurut saya jadi ngaco-ngaco. Kalau memang rata-rata sih kesurupannya nggak ada jinnya. Sebab kalau kesurupan ada jinnya, ada yang masuk tuh beda. Kalau kesurupan ada energi rohnya yang masuk ya beda. Ya lebih baik kita ngomong apa adanya aja lah. Sekarang kasus-kasus yang sedang berjalan seperti apa, penelitiannya seperti apa, penyidikannya seperti apa. Lebih ke arah itu aja deh.
Tapi mengapa tiba-tiba saat ini bermunculan orang yang mengaku sebagai saksi peristiwa 8 tahun silam? Mungkinkah mereka memang mengetahui peristiwa pembunuhan Vina? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Satu demi satu, orang bermunculan ikut membuat riuh kasus Vina yang kian keruh. Mereka yang mengaku sebagai saksi datang secara misterius di ruang-ruang publik, termasuk Mel-Mel yang bisa mengisahkan kejadian demi kejadian secara runut. Belum lagi Aep atau nama-nama lain yang tak pernah terbayangkan bisa ikut berbicara tentang kematian Vina dan Eki. Situasi itu pula yang membuat keluarga almarhumah Vina merasa sangat heran. Terlebih, orang-orang yang bermunculan nyaris tak menampakkan batang hidungnya 8 tahun silam ketika pihak keluarga berusaha mencari saksi-saksi. Entah siapa, kenapa tiba-tiba mereka kemudian berdatangan dan kemudian banyak sekali saksi yang tiba-tiba berdatangan ya. Bunda juga kurang paham. Tapi mungkin bagi pihak keluarga Vina sendiri pun pasti akan bingung sekarang. Kok tiba-tiba banyak sekali saksi keluar? Sedangkan pada saat itu saksi itu tidak ada yang keluar sama sekali. Pada tahun 2016, harusnya kalau misalkan hanya menangkap segerombolan anak kecil itu sangat mudah. Tapi kenapa tidak dilakukan? Keberatan sih tidak ya. Cuman lebih lebih pusing aja sekarang. Karena pada saat awal kejadian itu saya mencari saksi itu sangat sulit. Sekarang bermunculan saksi, gitu kan? Bermunculan saksi dengan bilang begini, bilang begitu, kan membuat keluarga bingung ya. Ya sekarang kan banyak sekali, ini kan jadi panggung yang bagus ya, disorot berbagai TV, siapapun pingin muncul tapi dia nggak tahu akibatnya. Kalau salah ngomong akibatnya itu 7 tahun penjara. Di saat semakin banyak saksi bermunculan, penahanan Peggy alias Peron semakin menarik perhatian. Sebab banyak yang percaya Peggy Setiawan yang kini diamankan penyidik Polda Jawa Barat adalah orang yang sama sekali tidak terlibat pembunuhan. Dukungan untuk Peggy juga terus mengalir. Mereka menyuarakan agar Peggy dibebaskan karena memiliki alibi kuat yang menyangkal sebagai orang yang menjadi otak pembunuhan Vina dan Eki. Peggy bukan pelaku sebenarnya, dan menurut Bunda akan tetap berpegang pada kesimpulan Bunda pertama bahwa dia hanyalah orang yang mungkin saat ini sengaja ditaruh di situ. Tapi kembali lagi Bunda akan bilang bahwa kartu tarot kemarin yang sudah Bunda buka mengatakan bukan. Bukan. 3 kali dari kemarin dari beberapa interview bukan. Ada angka 8, itu artinya ada uang, ada yang lain-lain yang ada di sini. Bukti-bukti mengatakan bahwa klien kami tidak bersalah. Yang kedua, dia kooperatif, selama ini kooperatif. Yang ketiga, dia tidak menghilangkan barang bukti. Ya, yang ketiga, keempat tidak melarikan diri. Itu yang menjadi dasar kami. Kami yakin bahwa ya pasti diadakan penangguhan penahanan. Tapi akan seperti apa penyelesaian kasus ini nanti? Mungkinkah bakal ada titik terang sehingga keadilan benar-benar bisa ditegakkan? Bias, tidak akan ada penyelesaian. Dan kalaupun ada,
Jangan sampai semuanya karena uang, akhirnya kita melakukan sesuatu yang salah. Bunda hanya jelaskan, jangan pernah menggadaikan kewibawaan kepada para pelanggar hukum. Saya sih tidak terlalu mengikuti ya, karena itu kan berita seperti saya rasa hoak-hoak aja lah, gitu kan. Saat ini kan yang sedang mendalami kasus ini kan adalah kepolisian. Kalau kita selalu memikirkan informasi yang belum tentu kebenarannya, maka ini akan blunder sendiri. Kita ini sedang fokus dalam proses pencarian yang diduga 3 orang pelakunya. Kalau kita memikirkan siapa tadi namanya Peggy Ripra. Kalau Peggy Ripra itu sudah memberikan statement, ya silakan nanti kepolisian aja yang panggil, membuktikan kalau memang dia itu tidak terlibat, supaya masyarakat ini tidak juga berasumsi Peggy Ripra pelaku, si Peggy yang ini pelaku, Peggy itu pelaku. Bila perlu panggil semua yang namanya Peggy yang diduga itu. Nah, biar jelas. Kasus Vina memang terasa semakin bias setelah semakin banyak saksi yang bermunculan. Semua orang seperti ingin ikut berbicara tentang cerita tragis 8 tahun silam itu. Tapi akan seperti apa ending kasus ini? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memang, kematian Vina 8 tahun silam seperti bola salju yang menggelinding semakin besar dengan arah yang sulit ditebak. Padahal, bagi Bunda L yang ahli telisik batin, semestinya tidak ada yang sulit untuk mengungkap kasus ini. Tapi begitulah kenyataannya. Hingga saat ini, peristiwa berdarah pada Agustus 2016 itu belum menunjukkan tanda-tanda terungkap. Logikanya adalah, kenapa polisi nggak bisa nangkap anak kecil? Itu kan anak-anak nih, geng motor nih, istilah kata umurnya paling cuma belasan tahun lah, paling umur 20 sekian. Kalau sampai misalkan polisi aja nggak bisa memecahkan kasus seperti itu, kewibawaannya ada di mana? Dan apalagi ini sudah sampai bertahun-tahun. Kalau kasus ini sudah berlarut-larut, apa yang mau diucapkan? Karena nanti juga yang terjadi malahan kok polisi nggak bisa menyelesaikan kasus. Untuk terkait kasus Vina ini, saya sebenarnya tidak tahu ya waktu awal kejadian. Yang saya tahu itu berita waktu Monreker dibawa-bawa nih oleh media. Dan kami sudah mencoba klarifikasi untuk ke Polres Cirebon Kota 2016 itu dan clear. Pada tahun 2016 itu sebetulnya XTC sedang gencar-gencarnya melakukan hubungan dengan organisasi lainnya yang dianggap rival, yang dianggap sering oleh masyarakat itu sering berperang dan lain sebagainya. Kita sedang mencoba menjalin dan melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi lain. Contoh dengan Monreker, dengan GBR, atau bahkan dengan Konak gitu. Kita lakukan upaya untuk kerjasama untuk menghindari hal-hal yang dipandang memang sangat berbahaya di jalanan. Semakin hari, kasus kematian Vina kian sulit dimengerti. Di saat banyak orang muncul, penyidik bekerja dalam senyap. Lalu akan sampai kapan kasus Vina berhenti diperdebatkan? Mampukah polisi menjawab keraguan publik dengan mengungkap kasus ini secara transparan dan gamblang? Kita tunggu saja. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil
di sekitar Anda.